Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 3 yang Pak Guru sayangi, pada kesempatan kali ini Pak Guru akan memberikan materi terkait dengan tema 8, yakni Praja Muda Karana, subtema 1, aku anggota pramuka. Persisnya pada kompetensi dasar PPKN, yakni menerima simbol sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa di rumah. Menerima sikap sesuai dengan sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila di rumah. Kemudian memahami arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila. Menceritakan arti gambar pada lambang negara. Anak-anakku yang berbahagia, mari kita mulai, yaitu mengenal lambang Garuda Pancasila. Kita mulai di slide selanjutnya. Lambang sila ke-1 atau sila yang pertama pada Pancasila yaitu bintang emas. Sila ke-1 pada Pancasila itu sendiri berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Lambang sila kedua yaitu rantai. Sila kedua sendiri berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambang sila ketiga yaitu pohon beringin. Sila ketiga itu sendiri berbunyi Persatuan Indonesia. Selanjutnya anak-anak, lambang sila keempat yaitu kepala banteng. Ingat, kepala banteng. Jangan salah menyebut banteng. Kalau banteng berarti utuh. Ada kepala, ada badan, ada kaki. Tapi ini kepala banteng. Sila keempat itu sendiri berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Lambang sila kelima yaitu padi dan kapas. Sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana anak-anak? Kira-kira kamu bisa menghafal ataupun mengingat apa yang tadi Pak Guru sampaikan, apa tidak? Dari mulai sila yang pertama atau sila ke-1, 2, 3, 4, dan 5. Yang pertama, sila yang pertama berlambang bintang. Kemudian sila yang kedua berlambang rantai. Sila yang ketiga berlambang pohon beringin. Yang keempat kepala banteng. Dan yang kelima adalah padi dan kapas. Anak-anak yang Pak Guru sayangi, selanjutnya kita akan mengartikan ataupun mengetahui kira-kira makna dari lambang-lambang itu memiliki arti apa tidak. Simbol-simbol pada lambang Garuda Pancasila yang tadi Pak Guru sampaikan memiliki arti apa tidak. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang telah dirumuskan oleh para pendiri bangsa seperti Soekarno, Muhammad Hatta, M. Yamin, dan lain-lain. Masih banyak anak-anak pahlawan-pahlawan yang telah memerdekakan bangsa dan negara Indonesia.
Kamu harus menghormati jasa para pahlawan. Yang pertama anak-anak yaitu arti lambang sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa. Yang pertama, percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang kedua, hormat dan menghormati serta bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup. Yang ketiga, saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Yang keempat, tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaannya kepada orang lain. Sila kedua, makna ataupun arti dari sila kedua yaitu mata rantai berbentuk segi empat melambangkan laki-laki. Mata rantai berbentuk lingkaran melambangkan perempuan. Jadi ada dua anak-anak. Ada mata rantai yang berbentuk segi empat, ada yang berbentuk lingkaran. Kalau yang segi empat melambangkan laki-laki, kalau yang berbentuk lingkaran melambangkan perempuan. Mata rantai yang saling berkaitan melambangkan hubungan manusia satu dengan yang lainnya yang perlu bersatu dan saling membantu sehingga menjadi kuat seperti rantai. Sila ketiga. Yang pertama, persatuan berasal dari kata satu, yang berarti utuh, tidak terpecah, tidak terpecah-pecah. Kemudian persatuan mengandung pengertian bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan. Yang kedua, Indonesia mengandung adanya dua makna, yaitu makna geografis. Geografis itu berarti terkait dengan kondisi alam ataupun letak bentuk daripada daratan ataupun lautan negara kita, yang berarti sebagian bumi yang membentang dari 95 sampai 141 derajat bujur timur dan dari 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, serta makna bangsa dalam arti politis, yaitu bangsa yang hidup dalam wilayah tersebut. Yang ketiga anak-anak, persatuan Indonesia ialah persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia. Bangsa yang mendiami wilayah Indonesia ini bersatu karena didorong untuk mencapai kehidupan kebangsaan yang bebas dalam wadah negara yang merdeka dan berdaulat. Sila yang keempat. Yang pertama, hakikat sila dari sila ini adalah demokrasi. Makna umum, pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat berarti yang menjadi presiden, yang menjadi wakil presiden, yang menjadi anggota dewan, itu mereka dipilih oleh rakyat. Ya kan? Mereka berasal dari rakyat, dipilih oleh rakyat, dan untuk rakyat. Mereka bekerja, berjuang untuk mensejahterakan kehidupan berbangsa dan bernegara seluruh rakyat Indonesia. Makna sederhana, demokrasi yang melibatkan segenap bangsa yang ada di pemerintahan dan kemudian peran rakyat yang diutamakan. Yang kedua anak-anak, permusyawaratan. Dalam pengambilan keputusan yang bulat diperlukan musyawarah dengan kesepakatan ataupun
kesamaan pemahaman bersama yang berdasarkan kebijaksanaan sehingga tidak memaksakan kehendak ataupun keinginan orang lain. Yang terakhir, semua keputusan yang telah diambil haruslah dipertanggungjawabkan oleh para pengambil keputusan. Karena dalam prosesnya diperlukan kejujuran dari sikap orang-orangnya, sehingga dapat berjalan dengan baik sesuai harapan. Sila kelima, anak-anak sekalian, maknanya sebagai berikut. Sila kelima dalam dasar negara Republik Indonesia mengandung makna setiap manusia Indonesia menyadari hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Untuk itu, dikembangkan perbuatannya luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong. Untuk itu diperlukan sikap adil terhadap sesama, menjaga kesinambungan antara hak dan kewajiban, serta menghormati hak-hak orang lain. Hak dan kewajiban harus seimbang. Jangan sampai kita menuntut hak tetapi tidak melaksanakan kewajiban. Kamu juga sama, kamu memiliki hak dan juga kewajiban sebagai seorang siswa ketika berada di lingkungan sekolah. Kewajiban kalian contohnya mentaati peraturan sekolah. Contohnya lagi mengerjakan tugas. Hak yang kalian dapatkan adalah ketika mengerjakan tugas, kalian mendapatkan apresiasi ataupun penghargaan berupa nilai. Nah, nilai ini bisa bagus, bisa cukup, bisa kurang. Nah, itu anak-anak. Anak-anak sekalian yang baru sayangi, itu adalah penjabaran ataupun makna-makna dari masing-masing sila yang ada di dalam lambang Garuda Pancasila yang merupakan dasar negara Indonesia. Negara kita, negara Indonesia. Anak-anak sekalian, di slide yang terakhir, Pak Guru akan mengajak kalian semua untuk menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Anak-anak sekalian yang Pak Guru sayangi, demikian penyampaian materi pada tema 8 Praja Muda Karana, subtema 1, yaitu aku anggota pramuka, pada kompetensi dasar materi PPKN. Sekian dari Pak Guru akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.